Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Putriani, NPM 1911110094. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi dalam kepemimpinan yang liputi 1. Komunikasi yang tepat dalam kepemimpinan. Yang nomor 2, komunikasi yang tidak baik dalam kepemimpinan. 1. Pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang komunikator kepada seorang komunikan melalui saluran komunikasi dalam situasi yang ada dalam kehidupan. Dalam proses ini, baik pembawa dan penerima pesan akan memakai tanda atau simbol yang sama. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budaya. Nomor 3. Apa yang dimaksud komunikasi dalam kepemimpinan? Komunikasi kepemimpinan adalah proses komunikasi yang dilakukan pemimpin sebagai komunikator kepada bawahan organisasi sebagai komunikan. Dalam penerapannya, pemimpin dapat menggunakan sebagai macam jenis komunikasi kepemimpinan sesuai dengan gaya masing-masing yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Jenis komunikasi kepemimpinan atau gaya komunikasi kepemimpinan wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Gaya komunikasi kepemimpinan ini harus digunakan pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya untuk mencapai target organisasi yang bertujuan mengoptimalisasi prinsip, aspek, dan metode komunikasi dari seorang pemimpin dalam membangun karakter dan perilaku kepemimpinan dalam kelompok atau organisasi. Adapun gaya komunikasi kepemimpinan. Nomor 1, gaya controlling. Gaya komunikasi model ini mementingkan kendali atas organisasi atau perusahaan. Pemimpin gaya komunikasi ini akan membatasi dan cenderung mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan bawahannya. Yang kedua, gaya equalitarian. Gaya komunikasi ini mengedepankan aspek kesamaan dalam komunikasi. Komunikasi jenis ini melakukan penyebaran informasi atau ide dengan arus dua arah, baik dari atas ke bawah maupun sebaliknya. Yang ketiga, gaya struktural. Dalam gaya komunikasi kepemimpinan ini, pemimpin memberikan informasi yang bertujuan untuk pemantapan perintah pengasahan, jadwal penugasan, dan struktur organisasi atau perusahaan. Gaya komunikasi kepemimpinan jenis ini akan berjalan efektif dan bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan bila dijalankan dengan benar. Gaya dinamis. Gaya komunikasi ini pelaku akan bersikap lebih agresif dalam menyampaikan dan menangkap pesan. Dalam gaya ini, baik pemimpin dan bawahan sadar betul bahwa lingkungan organisasi atau perusahaan mereka dinamis sehingga berfokus pada tindakan. Yang kelima, gaya relinquishing. Pemimpin memiliki sifat bersedia dalam menerima saran atau ide dari orang lain. Gaya komunikasi kepemimpinan jenis ini bersifat efektif jika pemimpin bekerja dalam organisasi atau perusahaan yang berisi orang-orang yang sudah berpengetahuan luas dan mampu bertanggung jawab atas setiap pekerjaannya. Komunikasi yang baik dan tidak baik dalam kepemimpinan. Komunikasi yang tepat dalam kepemimpinan. Yang pertama, visibilitas. Agar dapat mengatur anggotanya dengan baik, salah satu kemampuan yang wajib dimiliki seorang pemimpin adalah visibilitas. Dengan menjadi seseorang yang menonjol, pemimpin ini akan merasa lebih terhubung dengan pekerjaan yang dirinya miliki dan mereka juga akan lebih mudah untuk berinteraksi dengan semua orang yang berperan sebagai decision makers atau pemangku kepentingan. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik.
Menjadi pendengar yang baik adalah keterampilan komunikasi yang sangat diperlukan semua pemimpin. Ketika kita mendengarkan orang lain dengan baik, maka kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas terkait pandangan, pendapat dan wawasan yang dimiliki oleh orang lain. Menjadi seorang pemimpin yang mampu menjadi pendengar yang baik akan menumbuhkan rasa kepercayaan, rasa hormat dan keterbukaan antara seorang pemimpin dan karyawan, serta kepada klien, pelanggan, mitra bisnis, atau sesama pemimpin perusahaan lainnya. Yang ketiga, berkomunikasi dengan memberi ilustrasi melalui cerita. Ilustrasi melalui cerita adalah salah satu cara komunikasi yang sangat efektif untuk diterapkan oleh semua orang, terutama para pemimpin. Misalnya, kita dapat menceritakan visi, misi dan tujuan perusahaan kita melalui ilustrasi cerita yang menarik, sehingga para pendengar dapat menghayati cerita tersebut dan benar-benar memasukkannya ke dalam pikiran mereka. Dengan cara seperti ini, para pemimpin akan lebih mudah untuk memotivasi para karyawannya melalui ilustrasi cerita yang dapat mengobarkan semangat mereka. Berikut adalah beberapa contoh komunikasi yang tidak baik oleh seorang pemimpin. Yang pertama, sering menggunakan kalimat kasar. Sebagai orang pemimpin yang memimpin jalannya diskusi atau rapat, maka Anda harus menghindari kata-kata kasar. Gunakan teknik berbicara dengan kalimat yang sopan dan mudah dipahami oleh orang lain yang menyimak Anda berbicara. Yang kedua, tidak percaya diri. Untuk menjadi seorang pemimpin, maka hindari kata-kata seperti "Anda tahu" dan Jangan pula mengakhiri kalimat dengan menggunakan kata "benar" atau kalimat yang menunjukkan keraguan. Jadilah seseorang yang berwibawa dan percaya diri dengan apa yang Anda katakan. Jika Anda terlalu banyak menggunakan kata-kata di atas, maka audiens akan menganggap bahwa Anda tidak dewasa dan tidak percaya diri dengan apa yang disampaikan. Yang ketiga, tidak mau mendengarkan pendapat orang. Seorang pembicara yang hebat sangat mengetahui bahwa komunikasi bukanlah jalan satu arah saja. Jika pemimpin ingin mendapatkan rasa hormat dari orang lain, maka sangat penting untuk mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Pemimpin bisa mengucapkan apa yang harus dikatakan dan kemudian meminta orang lain memberikan umpan balik. Hal yang harus dipahami adalah saat akan berbicara sebagai seorang pemimpin, bukan berarti Anda harus terus berbicara. Tetapi, penting untuk membiarkan orang lain berbicara dan Anda mendengarkan mereka dengan baik. Contoh komunikasi yang baik dalam kepimpinan. Dalam sebuah organisasi baik di lembaga dapat dilakukan dengan menyapa, menanyakan kabar yang diberikan kepada lawan bicaranya, kemudian lawan bicaranya itu juga menanggapi sapaan tersebut.